Bab 4298. Aura tersembunyi. Benar Tetua Fu, karena Erik telah melarikan diri sekali lagi, seharusnya tidak perlu khawatir untuk sementara waktu, kamu juga beristirahatlah sejenak. Saat ini, Sierra juga menghampiri dan berkata, "Tidak apa-apa, tubuhku ini, tidak ada bedanya beristirahat atau tidak. Lebih baik menggambar satu lagi, agar bocah Qin bisa lebih aman." Iblis Fu menyeringai, dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba membeku dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. "Ada apa Tetua Fu? Apakah ada yang salah dengan saudara Qin?" Melihat Iblis Fu tampak aneh, Rain segera berkata, "Bukan begitu, hanya saja tidak benar. Mengapa bocah Qin hanya menggunakan satu formasi teleportasi dan berhenti?" Iblis Fu menggaruk kepalanya dengan kebingungan. "Anak ini mengatakan kepadaku sebelum pergi, jika sesuatu terjadi, tidak akan mengaktifkan formasi teleportasi. Jika tidak ada yang terjadi, akan berteleportasi 2 kali berturut-turut. Ini juga merupakan kode untuk komunikasi di antara kita. Tetapi teleportasi ini sekali dan kemudian menunda mengaktifkan yang lain. Apa artinya ini?" Rain juga tercengang sejenak. Menurut logika, saudara Qin bisa berteleportasi, yang berarti dia tidak tertangkap oleh pihak lain. Seharusnya lebih aman untuk berteleportasi 2 kali. Itu benar, Iblis Fu mengangguk. Mungkinkah ada masalah dengan gambaran formasi teleportasi Tetua Fu? Tidak mungkin, ini adalah satu-satunya formasi yang aku kuasai. Bagaimana mungkin bisa membuat kesalahan? Iblis Fu tak bisa berkata-kata. Sebagai seorang kultivator keturunan jimat, dirinya paling membenci formasi. Tetapi di bawah permohonan Erik, ditambah karena orang ini sering menimbulkan masalah dan harus melarikan diri, Iblis Fu tidak punya pilihan selain mempelajari formasi teleportasi. Bisa dikatakan bahwa Iblis Fu tidak tahu apa-apa tentang formasi lain, tetapi formasi teleportasi dan jimat peledakan, dirinya telah menggambar sampai otaknya mati rasa, termasuk tingkat yang dapat digambar secara baik dengan mata tertutup. Tidak ada masalah dengan pola formasi Tetua Fu. Sierra juga mengangguk dan berkata, saat Iblis Fu menggambar, dia juga memperhatikan di samping, berjaga-jaga agar tidak terjadi kesalahan. Tidak bisa, teleportasi setengah bocah Qin membuatku sangat gelisah. Aku harus kembali dan memeriksa situasinya. Iblis Fu berkata dengan cemas. Iblis Fu mengikuti Erik melalui kelahiran dan kematian sepanjang jalan, menganggap Erik sebagai anaknya sendiri. Dia sangat gugup ketika keduanya berpisah. Sekarang tidak tahu apa yang terjadi di sana, membuat Iblis Fu semakin tidak bisa duduk diam lagi. Melihat Iblis Fu terburu-buru untuk terbang keluar dari pulau, wajah Rain menjadi masam. "Tetua Fu, sekarang sudah gelap, sekeliling adalah manusia darah. Lokasi formasi teleportasi itu ribuan mil dari sini, bagaimana kamu ke sana?" Rain segera terbang dan menarik Iblis Fu. Mungkin tidak ada masalah di pihak saudara Qin, hanya melihat semuanya aman, jadi berencana untuk menunggu semalaman sebelum berteleportasi. Sebaiknya kita menunggu sampai besok pagi. Jika tidak ada pergerakan formasi teleportasi, bagaimana jika aku menemanimu kembali? Rain menghela napas dan berkata. Melihat Iblis Fu sedikit ragu, Rain segera berbicara lagi dan menambahkan. "Tetua Fu, pikirkanlah, walaupun kamu dapat menghindari manusia darah dan kembali ke daerah itu, jika tidak bertemu saudara Qin, malah bertemu dengan orang-orang yang mencarinya, bukankah sama saja dengan menyebabkan masalah bagi saudara Qin?" "Ini, baiklah." Iblis Fu ragu sejenak, juga menyetujui dengan tidak berdaya. Dirinya sudah mempertaruhkan hidup dan matinya sendiri. Tetapi jika melibatkan Erik dalam masalah karena ini, maka dia pasti akan merasa bersalah.
Hanya saja apa yang terjadi pada bocah Qin ini, menyerah dalam formasi teleportasi. Tanpa pembicaraan sepanjang malam. Di hari kedua, langit kembali cerah. Dalam laut darah, air Reiki Sky-Eater membungkus teknik giok, sejak awal meninggalkan pulau terpencil tempat dia berlindung sebelumnya, dan mengembara di dalam lautan luas. Malam ini ada Black Demon yang mengawasi, ditambah Erik percaya bahwa Rico dan yang lainnya tidak akan sampai ke sini secepat itu, jadi dia berkultivasi dengan sangat tenang. Saat pagi hari, setelah menghabiskan 6 atau 7 hari di ruang memurnikan obat, Erik merasa tubuh Taois sudah jauh lebih nyaman. Meskipun penggunaan Reiki masih menyakitkan, tetapi selama tidak ada pertempuran dan sedikit penggunaan Reiki, sudah tidak ada masalah. Dan pada siang hari, manusia darah telah menghilang. Setiap kultivator dapat melakukan perjalanan dengan bebas melintasi lautan. Erik juga tidak perlu menyembunyikan jejaknya. Menyimpan air Reiki Sky-Eater dan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat setelah bekerja keras semalaman, Erik kemudian melompat keluar dari laut. Melepaskan kerohanian, setelah memastikan tidak ada orang di sekeliling, Erik melambaikan tangan, mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu dan mendarat di dalamnya. Tuan, apakah masih maju ke depan menuju arah ini? Black Demon melihat Erik duduk bersila, segera mengaktifkan formasi perahu roh dan bertanya pada saat bersamaan. Erik merenung sejenak. Terbang dulu ke arah ini selama 4 jam, kemudian mengubah arah, setelah 6 jam, ubah sekali lagi. Erik berkata, "Mengerti." Selanjutnya, Black Demon melayarkan kapal terbang cahaya ungu miliknya dan melesat ke arah depan. Erik menutup matanya dan memasuki ruang memurnikan obat untuk melanjutkan pemulihannya. Kecepatan kapal terbang cahaya ungu, meskipun lebih lambat dari penerbangan KULTIVATOR-2 kegagalan, tetapi dirinya telah menjauhkan jarak beberapa ribu mil semalam. Kemajuan dalam 1 malam, ditambah pihak lain tidak tahu arah dirinya, tidak akan semudah itu untuk mengejar kemari. Memanfaatkan waktu yang langka dan aman ini, Erik dapat terus pulih. Ketika dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya, bahkan jika Rico dan yang lainnya mengejar kemari, Erik akan mampu mempertahankan diri. Memiliki lebih banyak cara yang dapat digunakan, juga tidak hanya bisa melarikan diri. Hingga siang, Rico dan rombongannya juga datang ke atas wilayah laut ini. Yang Mulia tidak merasakan aura Tobi di dalam daerah ini. Di samping, tetua berkata dengan serius sambil memegang kekuatan suci piring kebajikan. "Tidak adakah?" "Ya, menurut perkiraanku, dia telah menyembunyikan auranya, atau menyelam ke dalam laut darah." Di dalam laut darah, tidak hanya darah dan air yang tercampur, tetapi aura juga sangat kacau. Ketika kultivator masuk ke dalam, aura juga akan terganggu dan terhapus. "Panggil orang yang ditangkap Kenny ke sini." Rico melirik ke belakang. Kemudian beberapa kultivator klan naga sisik meraih seorang kultivator yang gemetar dan terbang mendekat. Pemuda itu dalam keadaan menyedihkan, dengan ekspresi pahit di wajahnya, melihat diawasi oleh semua kultivator, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. "Angkat kepalamu." Rico terbang mendekat, matanya tajam, menatap pemuda itu dengan dingin. "Apakah kamu yakin melihat pilar cahaya yang melesat ke langit di daerah ini tadi malam?" Yang mulia pangeran, aku benar-benar melihatnya. Aku sedang beristirahat di sebuah pulau terpencil yang berjarak 12 mil jauhnya. Melihat pilar cahaya muncul dari kiri di langit malam, kemudian menghabiskan setengah malam berjalan ke kanan, akhirnya menjadi tidak jelas. Pemuda itu tergagap-gagap dan berbicara, hampir menangis. Dirinya terlalu sial. Setelah memasuki tanah warisan, tiba-tiba terpisah dari sektenya, belum menemukan satu pun sesama anggota sekte sampai sekarang.
juga melewatkan waktu untuk pergi ke tanah poin bintang dan mencari peluang karena terlalu lambat. Alhasil, meskipun tidak menyinggung siapapun, dirinya sedang berjalan sendirian, malah ditangkap dan diinterogasi oleh beberapa kultivator tanpa alasan, juga dibawa ke hadapan pangeran klan naga sisik. Melihat begitu banyak Master 2 kegagalan dan pejuang kebanggaan, pemuda ketakutan setengah mati. Karena pilar cahaya sangat langka, tidakkah kamu pernah berpikir untuk pergi melihat-lihat? Tetua berambut putih berkata. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.